Oke, shalom semuanya, God bless. Kita sudah di ujung pembelajaran tentang dosa Kain. Yang dimulai dari Adam dan Hawa, lalu ada cawat, lalu ketemu dosa Kain. Nah, kita langsung aja masuk ke ayat penutupnya, saudaraku. Tolong ditampilkan. Akhirnya setelah terjadi demikian hebat cerita tentang Kain dengan Tuhan. Di ayat 15 firman Tuhan mengatakan, kita balik dulu ayat 14. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu. Di mana Tuhan sudah melepaskan hukuman. Seorang pelarian dan pengembara di bumi, maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku tentulah akan membunuh aku. Ini yang menarik sekali saudaraku. Saudaraku perhatikan ini, bahwa dalam keadaan dihukum anaknya, dalam keadaan hukuman orang-orang yang bersalah kepada Tuhan, Tuhan tetap mendengarkan doa loh saudaraku. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tuh sangat menggenapi firman-firman yang tertulis. Tetapi tetap privilege nggak ada. Hukuman tetap ada. Jadi saudara nggak bisa sewenang-wenang dalam hidup memperlakukan Tuhan, memperlakukan firman Tuhan. Nggak bisa saudaraku. Tuhan genapi bahwa aku akan menyertaimu. Immanuel tetap ada. Tuhan tetap dengarkan doanya sesuai dengan Alkitab. Jadi kalau doa kita didengar, doa kita dikabulkan, pertolongan Tuhan ada, jangan gede hati. Perlindungan Tuhan ada, jangan gede hati. Ini buktinya Kain loh. Kain ngomong, kalau aku jadi pengembara habis aku ini. Ngomong sama Tuhan loh. Tolong ditampilkan ayat 15. Engkau, firman Tuhan kepada Kain, sekali-kali tidak, barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Ayat 14. Kenapa Tuhan lakukan itu? Tuhan jawab doa Kain loh. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu. Seorang pelarian dan pengembara di bumi, maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku akan dibunuh, tentulah akan membunuh aku. Kain akhirnya sadar, tapi terlambat sudah. Seringkali hal-hal demikian kita lakukan terus, akhirnya kita terlambat sadar. Saya menemui beberapa orang ini yang akhirnya bercerai, hidupnya akhirnya banyak masalah, tetap membenci pasangan, akhirnya banyak masalah, ada yang terkena kanker, ada yang jatuh perzinahan, tetap gak peduli, gak pernah menolong orang, gak pernah memberi persembahan, pribadinya gak berubah. Tetap aja perilaku yang sama, mengikut Yesus, melayani Yesus, bahkan memberitakan firman Yesus, memenangkan jiwa, menopang pelayanan, tapi pribadinya nggak pernah berubah loh saudaraku. Namun dia mengalami apa yang tertulis di Alkitab, banyak sekali saudaraku. Dan orang ini masih berbicara memuliakan Tuhan, tapi hidupnya tidak memuliakan Tuhan. Hubungan suami istrinya tidak memuliakan Tuhan. Pekerjaannya tidak memuliakan Tuhan. Pandangan dunia aja udah tidak memuliakan Tuhan. Masa hamba Tuhan kok seperti ini? Masa orang melayani Tuhan kok seperti ini? Masa anak Tuhan kok seperti ini? Tidak ada perubahan. Salah satunya penyebabnya Kain. Yang artinya banyak orang itu mendengarkan suara Tuhan, tapi tetap meninggalkan pasangannya.
orang itu diberkati Tuhan, tetap aja suka atau licik di dalam bisnisnya. Orang-orang yang melayani Tuhan, permasalahan hidupnya tidak terselesaikan, kerusakannya tidak terselesaikan. Pribadinya tidak pernah mau undur kalau dia yang lakukan itu salah. Itulah Kain. Kain itu sadar. Dia tetap butuh Tuhan, tapi terlambat. Dia gak bisa kembali. Ya itulah namanya orang-orang yang terhilang, saudaraku. Pada masa yang lampau, saya pernah melayani beberapa kali, dibawa ke rumah sakit, di mana masuk ke ruangan ICU. Seringkali saya temui Tuhan suruh berbisik, menceritakan dosa dia yang harus diakui, minta ampun sama Tuhan, baru meninggal. Sehingga saya disebut hamba Tuhan yang mengantarkan orang masuk ke surga. Ada yang menyebut kereta jenazah, pencabut nyawa. Tapi saya bisikan, akhirnya ada air mata menetes. Kalau nggak bisa bergerak, tolong gerakkan apa aja yang bisa, mungkin hidung, mulut atau kaki. Saya lihat terus gini. Nah, ketika dia menggerakkan berarti dia terima perkataan saya. Karena orang yang koma itu bisa mendengar. Karena dia tidak mau berubah. Kepahitan terhadap pasangan pahit terus, tidak mengampuni. Mengampuni itu melupakan, memang sulit saudaraku. 30 tahun, 31 tahun ini saya mengikut Tuhan, banyak yang sulit saya lakukan, baru sekarang saya bisa. Tapi Tuhan terus kejar itu. Ada yang hampir terlambat saya ini. Tetapi kita nggak boleh terus lagi. Kain sadar. Ayat, tolong ditampilkan ayatnya. Ayat selanjutnya. Firman Tuhan kepada Kain, sekali-kali tidak. Jaminan Allah itu tetap, janji Allah itu setia. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepada 7 kali lipat. Allah yang membalas. Kain itu dihalau, Kain itu diusir, Kain itu salah, tetap dilindungi Tuhan. Saul itu sudah salah, sudah diucapkan, sudah dihukum Tuhan. 40 tahun tidak pernah kalah perang. Daud itu hidupnya kacau balau, anaknya kacau balau, peminum, pesta pora. 40 tahun tidak terkalahkan kerajaannya. Yoab itu sampai pergantian pemimpin, baru dia dibunuh mati sama Benaya. Ada yang hukumannya itu akhir, Yudas itu di awal. Ada yang terima tengah jalan seperti Daud sakit sampai dipanggil pulang. Ada yang hukumannya panjang seperti Abraham kasus Hagar. Ada yang tidak bisa menerima kembali janji Allah seperti Esau. Kehilangan hak surgawi. Tapi Tuhan tetap bela loh. Sekali-kali tidak. Tuhan akan balaskan 7 kali lipat. Jadi pembelaan Allah itu tidak menceritakan perkenanan Tuhan terhadap kita. Pembelaan Allah tidak menceritakan Tuhan itu ACC dengan kesalahan kita. Setuju dengan pelanggaran kita. Menerima dosa kita, tidak. Apalagi kalau kita jalan terus. Tetap tidak mengampuni. Saya memiliki kesaksian, ada suatu kali saya berjalan bersama seorang hamba Tuhan. Kami melayani bersama KKR. Hamba Tuhan ini ada masalah dalam rumah tangganya, suaminya selingkuh. Nah, pada suatu kali suaminya minta balik. Enggak selingkuh lagi, minta ampun sama istri. Ceritanya begitu, tinggalkan selingkuhannya. Hamba Tuhan ini enggak mau menerima loh. Enggak bisa menerima. Sementara pelayanannya berjalan loh, saudaraku. Dan Tuhan bekerja. Nah, kita harus waspadai diri kita dengan hal ini. Dengan apa? Pemakaian Tuhan, pembelaan Tuhan terhadap diri kita tidak meniadakan dosa yang kita lakukan. Allah setia, Allah itu membalaskan 7 kali lipat.
siapapun yang membunuh Kain. Halo. Tolong ditampilkan ayatnya. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain supaya jangan dibunuh oleh siapapun yang bertemu dengan dia. Coba perhatikan nih saudara. Tuhan itu tetap bela Kain loh. Ada hamba Tuhan tuh yang memang pelayanannya luar biasa sampai dipanggil pulang. Setelah dipanggil pulang hancur semua pelayanannya. Ketika meninggal pasangan yang menggantikan. Anak dengan pasangan berkelahi memisahkan diri. Gereja terpecah belah. Mendirikan pelayanan sendiri. Akhirnya anak ini dengan semua yang dibawa pekerjanya pisah lagi. Padahal hamba Tuhan ini membangun mega church yang besar. Banyak proyek sosial dikerjakan, sekolah gratis, rumah sakit. Hancur total. Ada lagi yang belum mati, itu gereja udah terpecah belah. Anak, mantu, semua pelayan Tuhan mendirikan masing-masing berkelahi habis-habisan. Sampai ada pekerja yang membawa pada jalur hukum. Sedangkan beliau itu enggak mati. Sampai akhirnya dipanggil pulang menjadi hamba Tuhan penginjil kecil yang diundang khotbah di tempat-tempat yang kecil. Ketika di puncak-puncak pelayanannya, itu mega church yang bisa berdiri khotbah di sana, itu disaring pilihan luar biasa. Dari luar negeri, sekali hadir itu jumlahnya itu tidak terhitung. Hati-hati, pesan Tuhan untuk perkara Adam dan Hawa dan Kain, keberhasilan tidak menyatakan perkenan Tuhan. Keberhasilan itu bisa menyembunyikan dosa. Keberhasilan pemakaian Tuhan, berkat Tuhan, tidak meniadakan dosa. Pembelaan Tuhan tidak meniadakan dosa. Kain tetap diusir, dihalau. Kain tetap tersembunyi dari Tuhan. Bahkan Tuhan menjamin Kain tidak dapat dibunuh. Bayangin saudara, kalau boleh kita asumsikan Kain ini kebal senjata. Ayat selanjutnya. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Ayat selanjutnya. Kain bersetubuh dengan istrinya, menganulah perempuan itu lalu melahirkan Henok. Kemudian Kain mendirikan suatu kota dan namanya kota itu Henok. Menurut nama anaknya dan sebagainya. Coba bayangin. Kain itu sampai usianya tua baru mati. Tidak dibunuh. Janji Tuhan itu kekal saudaraku. Tapi ingat, janji Tuhan tidak meniadakan dosa. Amin saudaraku. Biarlah berita firman, pembelajaran kita untuk perjalanan Adam dan Hawa yang terima privilege Tuhan, yang akhirnya diangkat Tuhan berlebih-lebih ditambah-tambahkan, yang membawa keberhasilan itu diserang oleh iblis. Oleh karena tidak peduli lagi dengan Tuhan, tidak memegang kuat larangan Tuhan, dilanggar dengan terang-terangan, oleh karena kompromi dengan dunia, akhirnya memakan buah terlarang. Selanjutnya lebih hebat lagi, Kain mendirikan kota. Lahirlah Kain, lahirlah perusahaan yang baru, pelayanan yang berkembang, tapi dilahirkan dari cara yang tidak baik atau kejahatan. Setelah itu lebih jahat lagi, setan menggoda lagi, Tuhan ingetin lagi. Tapi tidak berkuasa menahan godaan itu. Berubahlah pribadinya jadi tidak baik. Tadinya melayani Tuhan dengan baik,
tadinya punya hati yang baik, tadinya rendah hati, tadinya begini, sekarang berbeda karena sudah berhasil. Sehingga segala perilaku, perkataan, perbuatan menyakitkan banyak orang karena kesombongan. Udah seperti iblis sendiri dia. Tapi tetap dibela Tuhan. Tetap Tuhan bicara. Orang ini juga tetap berdoa, tetap melayani, tetap memberi. Bahkan sampai akhir hidupnya. Tapi enggak ada Tuhan. Karena Tuhan menuntut balas setiap perbuatan. Di kitab Wahyu ditulis. Tuhan berperkara, Tuhan sudah berdiri sebagai hakim. Dia menuntut perbuatan kita, kejahatan kita, apa yang kita tabur kita tuai. Karena hati Kain tetap tidak mau menerima kenyataan, tidak mau menerima kesalahan, tidak rendah hati lagi. Tetap, apa salahku? Emang aku tanggung jawab terhadap adikku? Di situ Allah berdiri. Perbuatanmu yang menyusahkan orang harus kamu terima. Aku buang kamu dari hadiratku. Aku buang kamu dari lingkungan-lingkungan di mana aku sediakan orang-orang yang baik, orang-orang benar. Kehidupanmu setelah ini akan bercampur dengan orang dunia semua, nasihat orang dunia, tidak ada kebenaran lagi. Loh, aku nanti kan mati, tidak. Tuhan bela dan orang itu tetap mendirikan kota. Saudaraku, hati-hati. Pembelajaran kali ini 10 episode keberhasilan tidak meniadakan dosa atau kesalahan. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih.